Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri terancam pidana penjara seumur hidup. Buntu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi dalam penanganan korupsi Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2021. Diketahui polisi telah resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian atau mantan Syahrul Yassin Limpo. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan Firly sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Bareskrim Polri. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di ruang gelar perkara Krimsus Polda Metro Jaya dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Ade Safri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu malam 22 November kemarin. Dalam kasus ini, Firly dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 UU Tipikor, contoh pasal 65 KUHP. Ada sejumlah barang bukti yang disita kepolisian, di antaranya 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 sepeda motor, 3 kartu e-money, 1 kunci mobil, dan beberapa bukti lainnya. Ada pula barang bukti berupa uang yang disita sejumlah 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Subdit 5 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kasus dugaan pemerasan ini masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara sejak 6 Oktober. Selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan pada Senin 9 Oktober. Polisi gerak cepat telah memeriksa hampir 100 saksi terkait kasus ini. Di antaranya ada SYL, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, 7 pegawai KPK, dan lainnya. Firly juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kemudian menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, angkat bicara dengan mengatakan setiap orang harus menghormati proses hukum yang ada. Kita harus taat asas hukum yang cukup banyak. Antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum, ujar Johanis Tanak ketika dihubungi pada Kamis 23 November 2023. Setiap warga harus taat terhadap hukum. Setiap orang harus menghormati proses hukum, ujarnya lagi. Kemudian lebih lanjut dirinya mengatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap orang dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain, ujarnya menegaskan.